Perkembangan biologis. Perkembangan biologis ini dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Yang kedua, interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Yang ketiga, ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Dan yang terakhir yakni pubertas. Memasuki pembahasan yang pertama, yakni pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Sifat dasar gen. Genotip adalah warisan genetik seseorang, material genetika aktual yang sebenarnya ada. Lalu fenotip adalah bagaimana genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat diamati atau diukur. Fenotip ini contohnya seperti tinggi dan berat badan, warna mata, dan lain-lain. Selanjutnya, metode yang dipakai para ahli genetika perilaku untuk mengetahui perkembangan remaja. Yang pertama, genetika perilaku atau behavior genetik. Pengertiannya adalah studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Yang kedua, jenis penelitian yang digunakan. Jenis penelitian yang digunakan ini ada 2 macam. Yang pertama, penelitian mengenai anak kembar atau twin study dan penelitian adopsi atau adoption study. Selanjutnya yakni temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Temperamen ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, anak bertemperamen mudah atau easy child. Itu biasanya anak memiliki suasana hati positif, lalu mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum, dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru. Yang kedua, anak bertemperamen sulit atau difficult child. Biasanya, anak ini cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel. Kegiatan rutin kesehariannya tidak teratur dan lambat dalam menyesuaikan diri dengan pengalaman yang baru. Yang terakhir, anak bertemperamen lambat menghangat atau slow to warm up child. Biasanya, anak ini menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, penyesuaian diri terhadap suasana itu juga sangat rendah. Memasuki yang kedua, yakni interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Ahli genetika perilaku Sandra Scher ini membagi 3 model interaksi. Yang pertama, interaksi genotip pasif lingkungan. Misalnya, orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap membaca. Itu mereka menyediakan buku bacaan bagi anak mereka, sehingga anaknya juga akan lebih cenderung menjadi anak yang cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca. Yang kedua, interaksi genotip avokatif dengan lingkungan. Misalnya, anak yang aktif
dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapat perangsangan sosial daripada anak yang pasif dan pendiam. Yang ketiga, interaksi genotip aktif dengan lingkungan. Contohnya, sebagian remaja karena genotipnya lebih terampil di bidang musik, maka akan lebih cenderung banyak memanfaatkan waktu di lingkungan musikal. Selanjutnya, ahli genetika perilaku Robert Plomin membagi interaksi menjadi dua. Yang pertama, pengaruh lingkungan terbagi. Pengaruh lingkungan terbagi ini adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya. Misalnya, kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Yang kedua, pengaruh lingkungan tak terbagi. Pengaruh lingkungan tak terbagi ini adalah pengalaman unik remaja yang di dalamnya sendiri, dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, yang tidak dialami oleh kakak atau adiknya. Oke, kesimpulannya dalam interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan ini adalah baik gen maupun lingkungan sangat berpengaruh bagi remaja walaupun hanya sekedar di dunia. Memasuki ciri umum pertumbuhan remaja. Ciri umum sebenarnya ini terdapat beberapa. Yang pertama, kurva pertumbuhan. Kurva pertumbuhan ini ada dibagi menjadi 4. Yang pertama, pertumbuhan fisik umum. Yang kedua, organ reproduksi. Yang ketiga, otak dan kepala. Dan yang terakhir, kelenjar limfoid. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama, faktor mencari sasaran atau penstabilan diri. Yang kedua, kecepatan kematangan. Yang ketiga, pengaturan umpan balik. Dan yang terakhir, masa tumbuh. Selanjutnya, pubertas. Pubertas ini adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Hormon sendiri adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Perubahan fisik yang terjadi pada masa-masa pubertas ini paling terlihat yaitu meningkatnya tinggi dan berat badan serta kematangan seksual. Lalu faktor-faktor yang paling berperan dalam terjadinya pubertas itu ada 3. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, faktor masa tumbuh. Dan yang ketiga, faktor mutu makanan. Yang terakhir, yakni perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini ada beberapa teori, tapi di sini saya hanya menjelaskan 2 teori. Yang pertama, pandangan Piaget. Jean Piaget adalah pakar psikologi dari Swiss yang hidup dari tahun
1896 sampai 1980. Teori perkembangan kognitif kaget salah satunya yaitu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian sekitarnya. Anak-anak mempelajari ciri dan fungsi dari objek dan mempelajari cara mengelompokkan objek untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya. Skema perkembangan menurut pandangan Piaget ada 4 tahap. Yang pertama, tahap sensomotorik. Pada umur 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya. Misalnya, bayi melihat dan mendengar ibunya dengan gerakan fisik motorik, sehingga tahap ini dinamai sensomotorik. Yang kedua, tahap preoperasional. Berlangsung dari usia sekitar 2 sampai 7 tahun. Dalam tahap ini, anak mulai menggambarkan ciri-ciri berpikir. Pada tahap preoperasional itu umur 2 sampai 4 tahun. Biasanya 2 sampai 4 tahun itu dicirikan dengan imitasi tak langsung, lalu permainan simbolis, lalu mengetahui bentuk-bentuk dasar geometri. Jadi anak mulai mengetahui bentuk bulat, bundar, persegi. Lalu pada umur 4 sampai 7 tahun, anak ini mulai memahami volume suatu benda berubah dengan perubahan wadah. Lalu adaptasinya tidak disertai gambaran yang akurat. Lalu mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan gambarnya. Jadi mereka mengatakan sebuah gambar yang telah diputar letaknya berbeda dengan gambar sebelumnya, seperti itu. Yang ketiga, yakni tahap operasional konkret, berada pada umur 7 sampai 11 tahun. Operasi sendiri adalah hubungan logis di antara konsep atau skema, sedangkan arti dari operasi konkret adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata atau konkret yang dapat diukur. Selanjutnya, yang keempat, yakni tahap operasional formal, berada pada umur 11 sampai 15 tahun. Pada masa ini, remaja mulai mencapai tahap pemikiran operasional formal. Selanjutnya, pandangan Brunner. Pandangan menurut teori Brunner, peserta didik berpikir dan menciptakan sesuatu melalui inquiry dan peran-peran yang dimainkan dalam pembelajaran. Proses belajar lebih dari sekedar menghasilkan informasi. Brunner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif didasarkan pada tingkah lakunya sesuai tahapannya. Sedangkan skema perkembangan menurut pandangan Brunner ini terdapat 3 macam. Yang pertama, tahap enaktif. Pada tahap enaktif, pengetahuan diperoleh melalui respon motorik, seperti anak mulai memahami lingkungannya, lalu mulai bisa membolak-balikkan buku seakan dia bisa membaca buku tersebut.
Terus yang kedua, tahap ikonik. Pada tahap ikonik ini, pengetahuan lebih banyak berasal dari gambaran imajinatif. Jadi, anak membawa informasi yang didapatnya melalui imajineri. Lalu yang terakhir, tahap simbolik. Pada tahap ini, pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, simbol matematika, dan simbol sistem. Pada tahap ini juga remaja mampu menyusun gagasannya secara padat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.